Yo 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 yo, halo lurku semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Martial Master. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, boleh lah ya untuk di-subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro, let's go! Oke lur, cerita berlanjut, dimana setelah kemunculan para iblis yaitu Gulasi dan kawan-kawan kemarin, awalnya Nona Bingyun dan Nona Xiansu menolak untuk pergi. Tapi senior Hongyan lah yang langsung melemparkan mereka ke dalam sebuah teleport dan akhirnya keluar. Pada akhirnya para iblis ini pun mulai bergerak untuk menyerang mereka semua. Namun jelas tetua Zentian dan rentetan para tetua lain juga tak tinggal diam. Mereka segera menyatukan kekuatan untuk bertahan menggunakan sebuah lempengan harta. Tapi sayangnya di hadapan dari iblis Gulasi, pertahanan mereka pun bisa ditembus. Meski begitu, Pak Tua Jinsan juga menolak untuk menyerah dan akhirnya mengeluarkan telapak tubuh emas pembinasanya. Tak hanya mereka saja, tetua situ dan para murid dari Papiliun Pil juga memutuskan untuk menyerang juga. Yang tanpa diduga, semua pun benar-benar dibuat kaget karena memang hasil dari kerjasama tersebut beneran membuat Gulasi sampai terluka. Hal itu membuat Gulasi pun semakin marah. Katanya di zaman kuno dulu, kemampuan kucing-kucingan seperti ini bisa ia kalahkan dengan begitu mudah. Pada akhirnya, ia pun mulai menyerang lagi. Awalnya, salah satu murid yang diincar mencoba menggunakan teknik Ascensionnya untuk menghindar. Tapi iblis Gulasi segera mengeluarkan teknik pengekang iblis, membuat salah satu dari murid tersebut pun harus menghembuskan napas terakhir. Meski begitu, kesadaran ilahi dari master di sekte Guyan akhirnya muncul dan mencoba membela murid tersebut. Tapi bukannya gentar, iblis Gulasi malah semakin menjadi-jadi. Ia menggunakan kesadaran ilahinya juga untuk menghancurkannya. Sontak semua pun lagi-lagi sangatlah kaget. Karena memang pria tadi baru saja menerobos kerana Martial Emperor. Namun malah bisa dikalahkan dengan begitu mudah. Sedangkan Gulasi sendiri, ia pun langsung menyerap semua esensi darahnya. Tapi untuk iblis Kuyin, ia pun malah memperkuat formasi yang ada di sana. Sehingga esensi darah dari manusia diserap oleh formasi tersebut. Awalnya Gulasi benar-benar sangatlah marah, namun Kuyin hanya bilang kalau darah dari manusia ini benar-benar sangat berguna. Apalagi ini adalah perintah dari Tuan Iblis atau penguasa iblis. Yang ternyata kecurigaan Lord Kinchens dari awal adalah benar ya lur ya. Dimana pihak iblis memang sengaja membiarkan mereka menerobos ranah. Karena ternyata praktisi di ranah Martial Emperor mengandung konsepsi aturan dari Dao Agung. Itulah kenapa esensi darahnya sangat berguna bagi formasi mereka. Pada akhirnya altar di sana pun perlahan mulai retak menandakan kalau memang ada sesuatu tepat di bawah sana. Barulah semua pun akhirnya sadar kalau mereka hanya dimanfaatkan agar ras iblis bisa membangunkan sesuatu di bawah sana. Sedangkan iblis Gulasi sendiri awalnya ia tetap mempertanyakan sebenarnya apa yang ada di bawah sana. Karena memang auranya sangatlah mengerikan. Tapi Kuyin lagi-lagi hanya bilang kalau ini adalah perintah dari Tuan Iblis. Sontak Pak Tua Jinsan dan kawan-kawan pun kembali menyatukan kekuatannya untuk melawan para iblis tersebut ya lur ya. Pak Tua Jinsan bahkan sampai mengerahkan semua kemampuannya untuk memanfaatkan serangan dari kertas jimatnya. Tak hanya dirinya saja, semua orang juga melakukan hal yang sama. Tapi pihak iblis juga tak mau kalah. Dalam sekejap, pasukan Gulasi termasuk Ketua Duo dan Mokala bergegas menyerang juga. Dengan ini terjadilah pertarungan sengit.
Namun Lord Qin Chen yang melihatnya, ia pun malah berniat memanfaatkan peperangan dan mengajak teman-temannya untuk ikut dengannya. Katanya Qin Chen sudah menemukan cara untuk keluar. Di sana ia juga memuji tindakan dari Pak Tua Jinsan yang memang sangatlah tegas. Selain itu, Lord Qin Chen juga penasaran di mana keberadaan dari si kucing hitam. Nyatanya, jika saja kucing hitam ada di sini, ia pasti mengetahui apa yang tersembunyi di bawah tanah. Sedangkan di pertarungan, dominasi pun sudah mulai terlihat yang lebih condong ke arah iblis. Bahkan Gulasi berhasil mengeksekusi 2 pasukan sekaligus. Tapi Pak Tua Jinsan langsung mencoba mematahkan dominasi tersebut. Namun sayangnya ketika ia menyerang formasi musuh, bukannya musuh yang kena serangan, malah merekalah yang terkena serangan balik ya lur ya. Meski begitu, Pak Tua Jinsan tidaklah menyerah sama sekali dan terus menggempurnya dengan banyak serangan. Di momen itulah, melihat mata formasi yang mulai berkedap-kedip, Lord Qin Chen langsung memanfaatkan situasinya. Dalam sekejap, ia pun mengeluarkan teknik segel pembalik langit untuk menembus formasi itu. Sontak, para iblis yang memang tak siap seketika dibuat diam. Apalagi Lord Qin Chen berhasil menerobos formasinya dan mengetahui setiap titik lemahnya. Dengan ini, tak butuh waktu yang lama, dibantu juga oleh Pak Tua Jinsan, King Qin Chen pun beneran berhasil menghancurkan formasi yang besar itu ya lur ya. Jelas semua pasukan yang melihatnya langsung berbondong-bondong untuk keluar. Tapi again ras iblis lagi-lagi tak mau nyerang, membuat pertarungan pun kembali pecah. Namun bedanya dominasi beneran dipegang oleh manusia, bahkan Guyin harus terkena serangan yang telak. Awalnya Guyin ingin mengambil jimat kertas milik Pak Tua Jinsan. Beruntungnya Jinsan langsung aware akan hal itu dan berhasil merebutnya lagi. Sementara itu, Lord Qin Chen langsung mengajak semua teman-temannya untuk segera keluar. Tapi tanpa diduga, tetua Lu Hauran yang notabene sudah dirasuki malah menghalangi mereka semua. Dengan ini, pertarungan Lord Qin Chen melawan tetua tersebut pun tak bisa dihindari lagi. Bahkan di waktu yang sama, benih emas dari Lord Qin Chen malah bereaksi membuat ia pun bisa mengalahkannya dengan begitu mudah ya lur ya. Tapi sayang, episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari Lord Qin Chen? Apakah di part berikutnya mereka beneran bisa keluar dari Pulau Kristal? Kita nantikan aja, ya kan? So, kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih jempolnya, kasih hype-nya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke berbagai platform untuk memajukan channel tercinta ini, ya kan? Oke lah, gua Rian pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.